Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke. Materinya nggak banyak ya. Minggu ini kita akan bahas masih terkait dengan turunan ya. Nanti kita akan membahas teorema nilai rata-rata yang merupakan salah satu aplikasi dari turunan. Lalu selain itu ada dua teorema lain yang masih eh, related ya, masih berhubungan. Lalu yang terakhir kita bahas anti turunan ya. Jadi mungkin mulai minggu ini dan minggu depan mungkin kita akan apa namanya presentasi ya, jangan lupa ya untuk minggu depan presentasi dan mungkin persiapan TS ya. Nah setelah itu fokus ke integral ya. Oke, jadi mungkin kita bahas ya. Ini merupakan aplikasi dari turunan ya, di mana kita sebetulnya akan membahas terlebih dahulu teorema nilai rata-rata. Nah, teorema nilai rata-rata itu memiliki beberapa jenis ya, beberapa cabang. Salah satunya adalah teorema Rowley ini. Di mana teorema Rowley ini merupakan teorema yang ditemukan oleh seorang matematikawan ya, namanya Rowley ya. Di mana teorema ini menyatakan secara geometrik kita dapat melihat dengan jelas ya bahwa suatu grafik yang fungsinya itu dapat diturunkan jika grafiknya itu memotong pada sumbu X ya pada dua tempat ya dua titik misalkan A dan B di sini ya. Sebentar. Kalau misalkan ada eh, grafik ya di mana fungsinya ini dapat diturunkan dan dia memotong di dua titik seperti ini ya, di titik A dan di titik B, maka kita dapat meyakinkan bahwa paling tidak ada satu tempat di mana garis singgungnya itu horizontal. Nah, ini adalah teorema Rowley ya, yang diilustrasikan pada gambar ini ya, dan juga pada gambar yang sebelah kanan ini ya. Jadi, kalau misalkan ada suatu fungsi yang dia dapat diturunkan, lalu dia memotong di dua titik pada sumbu X, titik A dan titik B, maka paling tidak dia punya satu tempat yang garis singgungnya itu horizontal ya. Paling tidak satu ya. Jadi bisa lebih dari satu ya. Seperti yang di gambar yang kedua ini. Nah, secara teorema didefinisikan bahwa jika fungsi fx memenuhi tiga syarat ya pada interval tertutup a, B, yaitu fx-nya kontinu ya pada interval tertutup a, B, lalu fx-nya juga dapat didiferensiasikan pada interval terbuka a, B, lalu nilai FA dan nilai FB itu sama dengan nol, maka ada paling sedikit satu bilangan C di dalam interval terbuka A, B, sehingga turunan pertama di fungsi titik tersebut adalah nol, yaitu F aksen C sama dengan nol. Nah, dengan kata lain, jika FA dan FB keduanya bernilai nol, maka grafik fungsi memiliki garis singgung horizontal setidaknya di titik setidaknya satu titik dalam interval A, B ya. Nah, ini adalah teorema Rowley ya. Di mana teorema ini biasanya banyak digunakan ya dan digunakan sebagai salah satu prinsip ya, satu prinsip umum pada kalkulus ya. Nah, contohnya adalah seperti berikut ya. Di sini kita ada suatu fungsi ya, x kuadrat minus 5x tambah 4 diminta untuk menemukan dua titik potong dengan sumbu x
dan konfirmasikan bahwa f aksen C itu sama dengan nol di suatu titik di antara kedua titik potong tersebut. Jadi kita ingin mengkonfirmasikan apakah ada f aksen C ya yang dia bernilai nol di titik di antara kedua titik potong tersebut ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema Rowley ya. Yang pertama, kita yakin bahwa si fungsi ini dapat diturunkan ya. Ini fungsi kontinu ya, dan dia dapat diturunkan. Nah, setelah itu kita mencari perpotongannya ya dengan cara memfaktorkan. Ya, x kuadrat minus 5x tambah 4 itu bisa kita faktorkan menjadi x minus 1 dikalikan x minus 4. Sehingga kita mendapatkan titik potongnya, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Ya. Lalu kita mencari turunannya, f aksen x ya, di mana x kuadrat minus 5x tambah 4 menjadi 2x minus 5 ya. Lalu kita set sama dengan 0 untuk mendapatkan titik C ya, yaitu 5/2. Nah, di mana 5/2 ini ada di antara interval 1 dan 4, di mana f aksen C-nya itu sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa menemukan dan mengkonfirmasikan bahwa f aksen C itu sama dengan 0 di suatu titik di antara dua titik potong fungsi tersebut ya. Nah, itu tadi salah satu apa namanya contoh ya dari teorema Rowley ya. Lalu kita juga akan membahas teorema nilai rata-rata, di mana teorema ini sebetulnya yang lebih umum ya dibandingkan dengan teorema Rowley. Tapi intinya sebetulnya eh, sangat berhubungan ya. Dan di mana secara geometrik teorema nilai rata-rata ini menyatakan bahwa di antara dua titik ya A ya, di mana A itu merupakan koordinat dari A, FA dan B, di mana B merupakan koordinat dari B, FB ya di sini, di mana koordinat tersebut berada pada grafik suatu fungsi yang dapat diturunkan. Nah, kalau misalkan ada seperti itu, maka kita dapat meyakinkan bahwa paling tidak ada satu tempat di mana garis singgungnya itu paralel ya dengan garis sekan yang menghubungkan A dan B. Jadi kalau misalkan ada garis sekan gitu ya yang memotong titik A dan B gitu ya, dan fungsinya itu fungsi kontinu yang dapat diturunkan, maka paling tidak ada satu garis singgung yang paralel ya. Jadi dalam kasus yang pertama ini ada satu garis singgung yang paralel, kasus yang dua ada dua ya. Dan ini apa namanya teorema nilai rata-rata. Jadi kita bisa dapat meyakinkan bahwa paling tidak ada satu garis singgung yang paralel dengan garis sekan ya, yang memotong suatu fungsi yang kontinu pada dua titik ya. Nah, secara definisi kita bisa lihat dalam slide ini ya, di mana fx-nya itu harus memenuhi dua syarat ya. Yang pertama, dia kontinu pada interval tertutup A, B. Lalu yang kedua, fx-nya itu dapat diturunkan pada interval terbuka A, B. Nah, sehingga ada paling sedikit satu bilangan C ya dalam interval A, B yang memenuhi f aksen C
sama dengan FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A. Nah, dalam arti lain, ada suatu titik C di dalam interval terbuka A, B, di mana kemiringan garis singgung Fx sama dengan kemiringan garis lurus yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB. Jadi ada eh, kemiringan garis singgung yang sama dengan garis sekan yang memotong suatu kurva ya, yang dimana kurvanya itu harus memenuhi dua syarat di atas ya, tiga syarat ini ya, tiga syarat ini. Dia harus continue, dia harus dapat diturunkan, nah dan f aksen C-nya akan memenuhi samaan ini, ya. Yaitu ini adalah gradien ya, FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A. Jadi FA ya FB ya dikurangi FA dibagi B dikurangi A ya, ini gradien ya. Ini adalah teorema umum ya, yang apa namanya, yang dinamakan teorema nilai rata-rata ya. Nah, untuk pembuktiannya karena ini teorema, silakan itu bisa dijadikan salah satu dari tugas akhir kalian ya, membuktikan teorema nilai rata-rata ataupun teorema yang lain ya. Nah, untuk contoh soalnya di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa fungsi 1/4 X pangkat 3 tambah satu memenuhi hipotesis dari teorema nilai rata-rata pada interval tertutup 0,2 ya, dan temukan semua nilai C pada interval terbuka A 0,2 di mana garis singgungnya itu garis singgung terhadap grafik F itu sejajar atau paralel dengan garis sekan yang menghubungkan titik 0,F0 dan 2,F2. Nah, ini contoh soalnya yang terkait dengan teorema nilai rata-rata. Nah, yang pertama kita perlu meyakinkan bahwa fungsinya kontinu dan dia dapat diturunkan ya. Di sini kita bisa melihat bahwa fungsinya ini adalah polinomial sehingga kita eh, yakin ya bahwa fungsinya itu kontinu dan dapat diturunkan. Nah, lalu setelah itu kita mencari nilai-nilai titik di mana garis singgung atau garis potong ya atau garis sekan memotong pada suatu titik ya. Di sini nol ya, berarti sih kita perlu mencari nilai fungsinya saat X sama dengan nol, di mana kita lakukan substitusi ya, FA di mana A-nya itu nol itu menghasilkan nilai satu ya. Lalu ketika B-nya itu 2 maka fungsinya akan menghasilkan nilai 3 ya. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui koordinat dari garis sekan ya atau garis potong seperti yang dilihat pada gambar ini ya. Maka berdasarkan teorema nilai rata-rata karena dia kontinu dan dia dapat diturunkan dan ada garis potong pada titik tertentu, maka paling tidak ada satu yang sejajar. Nanti kita diminta untuk mencari eh, garis singgung yang sejajar atau paralel dengan garis sekan. Nah, caranya adalah kita melakukan turunan ya. F aksen X itu sama dengan 3/4 X pangkat 2 ya. Sehingga di sini kita diminta untuk mencari titik eh, garis singgungnya, yaitu C ya. Di mana jika kita masukkan atau substitusikan ke dalam persamaan fungsi turunannya, kita akan dapatkan 3C pangkat 2 sama dengan 4 ya. Dan ini harus sama dengan
gradien ya, gradien garis sekant yang sudah kita dapatkan ya. Di mana untuk mencari gradien garis sekant kita perlu apa namanya menghitung gradiennya dengan rumus yang tadi ya, delta y bagi delta x ya. Atau di sini FB dikurangi FA dibagi dengan B dikurangi A itu ya. Jadi kita ingin mencari di sini ya, gradien pada garis sekant. Sehingga kita bisa mencari nilai C-nya ya, di mana C itu merupakan titik di mana ada garis singgung yang sejajar atau paralel dengan garis sekant ya. Di mana di sini C-nya adalah 1,15 ya. Sekitar di sini ya. Nah, ini adalah garis singgung ya yang sejajar atau paralel dengan garis sekant ya. Lalu ada teorema lain yaitu teorema perbedaan konstan ya, di mana kita sudah membahas sebelumnya bahwa suatu turunan dari bahwa turunan suatu konstanta itu nol ya. Kita sudah mengetahui bahwa turunan dari konstanta itu sama dengan nol, maka ada suatu fungsi di mana turunannya itu nol pada suatu interval yang merupakan konstanta pada interval tersebut. Nah, kalau misalkan kita bisa menggunakan perbedaan pada dua fungsi, kita bisa mendapatkan suatu teorema yang berguna. Di mana teorema yang berguna itu adalah teorema perbedaan konstan ya. Nah, teorema perbedaan konstan itu menyatakan bahwa jika dua fungsi fx dan gx memiliki turunan yang sama di setiap titik pada suatu interval, maka terdapat sebuah bilangan konstan k sedemikian sehingga fx sama dengan gx ditambah k untuk setiap x di dalam interval tersebut. Dengan kata lain, perbedaan antara kedua fungsi itu merupakan suatu nilai konstan k di seluruh interval. Jadi kita bisa ilustrasikan dalam grafik ini ya. Di sini ada fungsi fx yang berwarna biru dan fungsi gx yang berwarna ungu. Kalau kedua fungsi ini memiliki turunan yang sama ya di setiap titiknya pada suatu interval ya, maka ada suatu bilangan k sedemikian sehingga fx sama dengan gx ditambah k ya. Dan ini merupakan perbedaan dan k ini merupakan perbedaan di antara dua fungsi tersebut ya. Oke, ini udah latihan soal ya, sebentar ya. Nah, mungkin sedikit kita bahas ya terkait dengan teorema perbedaan konstan. Nah, misalkan di sini ada eh, titik ya di sini x1 dan x2. Sedemikian sehingga di sini kita nyatakan x1 itu lebih kecil daripada x2. Jadi x1 dan x2 ini ini merupakan suatu titik yang ada pada suatu grafik pada interval tertentu. Di mana di sini x1 lebih kecil daripada x2.
Nah, karena fungsi ini continue gitu ya, dan s- karena fungsi ini dapat diturunkan ya interval pada suatu interval, maka dia pasti continue ya pada interval tersebut. Nah, di sini eh, X1 dan X2 merupakan subinterval. Jadi misalkan di sini ya, kita pilih di sini, misalkan X1, X2. Dia merupakan subinterval. Sehingga kalau misalkan X1 dan X2 itu subinterval, maka fungsi ini, fungsi F dan G ini juga pastinya continue ya. Dan dia dapat diturunkan. Karena interval secara umum dia continue dan dapat diturunkan. Nah, dengan kata lain, eh, kedua fungsi ini ya di dalam gambar ini juga bisa dinyatakan sebagai fungsi yang baru ya atau secara umum gitu ya. Kita bisa nyatakan sebagai fungsi yang baru ya. Misalkan f kapital X ya. Di mana f kapital X itu sama dengan eh, fx dikurangi gx atau perbedaan antara kedua fungsi. Nah, di mana kalau kita ingin mencari turunan dari f kapital X, kita akan dapatkan f kecil f aksen x kecil ya dikurangi g aksen x. Dan ini sama dengan nol ya. Karena dia merupakan eh, konstanta ya. Nol ini merupakan eh, karena dia merupakan konstanta. Kalau misalkan tadi yang saya sebutkan ya, kita sudah membahas ya, suatu turunan dari suatu konstanta ya, itu nol ya. Hingga fx kurangi gx, di mana fx dan gx itu merupakan suatu konstanta, dia bernilai nol gitu ya. Sehingga di sini f kapital X ya sama dengan f kecil x kurangi gx itu merupakan konstan ya, konstanta ya pada suatu interval x1, x2 di mana nilai fx dikurangi gx itu memiliki nilai yang sama ya pada setiap poin di antara x1 dan x2 dan ini pasti menilai sama ya. Ya. Nah, sehingga karena dia bernilai sama, maka F kurangi G itu pasti konstanta ya. Nah, ini apa namanya pembuktian dari teorema perbedaan konstan ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Lalu ini ada soal latihan ya. Silahkan dikerjakan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan membahas anti turunan ya. Jadi setelah 6 minggu kita sudah membahas limit eh, fungsi dan juga turunan ya derivatif dan aplikasinya ya dan aplikasinya. Jadi banyak hal yang bisa kalian bahas lebih detail ya untuk tugas akhir kalian. Nanti saya minta ya minggu ke depan ya minggu ketujuh minta dipersiapkan
draftnya ya, presentasi singkat. Nanti kita akan coba diskusikan eh, aplikasi turunan seperti apa yang cocok untuk kalian bahas gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita bahas materi terakhir minggu ini ya. Untuk absensi di Leeds ya, sama apa namanya slide-nya juga ya. Nanti kalau ada kesulitan dalam mengakses, eh, beritahu ya. Saya lupa pada ini ya. Oke. Oh, ini belum saya edit ya. Sebentar ya. Oke, untuk absensi sudah bisa ya. Silakan absen di Leeds. Oke, kita bahas anti turunan ya. Gimana biasanya dalam operasi matematika matematika kita berhubungan dengan sesuatu yang berpasangan ya. Positif, negatif gitu ya. Perkalian, pembagian, eksponensial dan juga pengakaran gitu ya. Nah, lalu konsep itu juga bisa diterapkan ya pada eh, turunan ya, di mana kita bisa mencari anti turunannya gitu ya, atau inverse-nya gitu ya. Nah, di sini jika suatu fungsi f kapital X adalah suatu anti turunan dari fx pada suatu interval, maka ada anti turunan lain dari fx pada interval tersebut dan dapat dituliskan sebagai f kapital X ditambah C, di mana C adalah bilangan konstan ya. Oh, ada absennya masih ini ya, masih nggak bisa ya. Oh iya, sebentar ya. Coba saya ini.
Ya sudah ya, absennya sudah bisa. Nah, balik lagi ke slide ya. Jadi jika ada f kapital X, jika f kapital X adalah suatu anti turunan dari fx pada suatu interval, maka anti turunan lain dari fx pada interval tersebut dapat dituliskan sebagai f kapital X ditambah c ya, di mana c adalah bilangan konstan. Nah, di mana di sini contoh soalnya ya, atau apa namanya ilustrasinya adalah misalkan kita diminta untuk mencari anti turunan pada fungsi sin x ya, dan juga x pangkat n, di mana n itu lebih besar sama dengan nol ya. Kita diminta mencari anti turunannya, yaitu inverse-nya gitu ya. Sehingga di sini kita dapatkan kalau misalkan turunan dari sin adalah cos x, turunan cos x adalah min sin, maka turunan sin x adalah minus cos x ya. Jadi saling kebalikan gitu ya. Dan eh, jangan lupa dituliskan ditambah konstanta karena ini adalah eh, anti turunan lain secara umum ya. Anti turunan dari apa namanya fungsi ini secara umum, yaitu minus cos x ditambah c. Sedangkan untuk yang kasus kedua di mana x pangkat n ya, kita bisa menggunakan aturan pangkat untuk mencari anti turunan dari x pangkat n. Nah, di mana di sini aturan pangkatnya adalah x pangkat n tambah satu dibagi n tambah satu ya. Dan ini kita bisa menggunakan eh, aturan pangkat pada saat kita ingin melakukan fungsi turunan, di mana di sini eh, pangkatnya n tambah satu dipindahkan ke sebelah kiri ya, di sebelah konstantanya, dikalikan dengan x pangkat n, dikurangi satu ya, dibagi n tambah satu. Sehingga di sini kita dapatkan x pangkat n. Sehingga secara umum, anti turunan dari x pangkat n adalah x pangkat n tambah satu dibagi n tambah satu ditambah c. Di mana n-nya itu harus lebih besar sama dengan nol ya. Karena kalau n-nya di negatif, dia tidak didefinisikan pada interval tersebut ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Lalu contoh soal lain, kita diminta untuk mencari eh, suatu fungsi dari fungsi turunannya, di mana fungsi turunannya adalah x kalikan x akar x ya. X dikali akar x. Dan nilai fungsi itu pada saat x sama dengan satu itu adalah 2. Nah, kita bisa mencari anti turunan secara umum dari f aksen x ya, yaitu di sini kita bisa tuliskan x kali akar x sama dengan x pangkat 3 per 2. Lalu kita lakukan anti turunan ya, yaitu di sini n-nya 3 per 2, lalu kita tambahkan satu sehingga n-nya 5 per 2 dibagi dengan n tambah satu ya, dibagi 5 per 2 ditambah c ya, yaitu 2 per 5 dikalikan x pangkat 5 per 2 ditambah c. Dan ini adalah eh, anti turunan secara umum ya, di mana di sini kita bisa menentukan konstantanya dengan menggunakan informasi bahwa F1 itu sama dengan 2 ya. Sehingga di sini kita bisa cari ya. Di mana di sini kita dapatkan kalau X-nya 1 maka hasil F1-nya adalah 2 per 5 ditambah C dan itu sama dengan 2 sehingga kita bisa dapatkan C ya.
2 dikurangi 2 per 5 sama dengan 8 per 5. Nah, ini adalah solusi khusus dari persoalan dalam slide ini ya. Yaitu fx-nya atau anti turunannya adalah 2x pangkat 5 per 2 ditambah 8 dibagi 5 ya. Nah, berikutnya ada contoh soal yang lain. Di sini kita diminta untuk mencari suatu fungsi di mana yang kita diminta untuk mencari uh, anti turunan dari suatu fungsi uh, yang dimana fungsinya itu fungsi turunan tingkat tinggi ya, yaitu fungsi turunan kedua ya. Di mana di sini fungsi turunan keduanya adalah 12x pangkat 2 ditambah 6x ya, dikurangi 4 dan ada informasi yang menyatakan bahwa nilai fungsi itu saat X sama dengan 0 adalah 4 dan saat X sama dengan 1 adalah 1. Maka di sini kita perlu mencari anti turunan dari fungsi F double aksen X ya, atau fungsi turunan kedua, di mana kita bisa menggunakan aturan pangkat ya untuk mencari anti turunannya ya. Di sini 12x pangkat 2 kita kita tambahkan 1 ya pangkatnya, lalu dibagi 2 tambah 1 ya. 2 tambah 1 3 ya. Lalu 6 X, X dipangkatkan 1 ditambah 1 ya, dibagi 2. Lalu dikurangi 4, turunan suatu konstanta adalah X ya. Sehingga di sini kita anti turunan dari 4 adalah X ya, konstanta ya. Sehingga kita bisa tambahkan X. Lalu ditambah C ya. Lalu kita selesaikan, kita dapatkan 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 4x tambah C. Nah, di sini kita baru mendapatkan fungsi turunan pertama, sedangkan kita diminta untuk mencari fungsi f ya, fx ya. Sehingga kita perlu menggunakan aturan pangkat lagi untuk mencari anti turunannya ya. Di sini eh, 4x pangkat 3, pangkat n-nya itu 3 ya. Lalu ditambah 1 yaitu 4 dibagi dengan 3 tambah 1 dikalikan dengan eh, konstantanya. Lalu ditambah 3 X pangkat 3 ya, N-nya 2 tambah 1 dibagi 2 tambah 1 ya. Dikurangi 4 dikalikan X pangkat 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1. Lalu ditambah CX ya, ditambah D ya. Di sini kenapa CX ya? Karena di sini ada suatu konstanta yang kita belum ketahui. Tapi kalau kita lakukan anti turunan, maka dia berhak mendapatkan variabel X-nya. Lalu ditambah dengan konstanta lain, yaitu D. Ya. Nah, untuk menentukan nilai C dan D, maka di sini kita bisa menggunakan informasi yang sudah diketahui di awal ya. Di mana nilai F1 ya itu sama dengan 1 ditambah 1 ya, dikurangi 2 dikalikan 1, ditambah C dikalikan 1, ditambah D. Nah, di sini D itu kita bisa gunakan kalau misalkan X-nya 0 ya, maka di sini kita dapatkan D-nya itu sama dengan 4 ya. Jadi kalau X-nya 0, maka D-nya itu sama dengan X-nya 0, maka fungsinya itu akan menghasilkan angka 4 ya. Sehingga di sini D adalah 4. Nah, setelah itu kita substitusikan ke yang tadi ya. Di mana kita dapatkan C-nya adalah minus 3. Nah, sehingga nilai C-nya minus 3 dan nilai D-nya 4, sehingga kita bisa selesaikan atau kita dapatkan anti turunan secara khususnya ya dari
F double aksen 12x pangkat 2 tambah 6x minus 4. Yaitu solusinya adalah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 minus 3x ya, ditambah 4. Nah, ini adalah fungsi yang diminta ya sesuai dengan soal yang ada. Nah, ini contoh soalnya, latihan soalnya. Eh, Silahkan dikerjakan ya. Untuk materi sudah selesai ya. Jadi kita sudah membahas dari awal ya, limit, lalu fungsi turunan, aplikasi turunan, dan juga di sini kita singgung sedikit terkait dengan anti turunan, di mana anti turunan merupakan salah satu operasi penting dalam kalkulus ya. Dan nanti kita akan bahas integral ya, di mana integral adalah eh, salah satu aspek utama dalam kalkulus. Di anti turunan adalah semacam jembatan ya untuk yang menghubungkan turunan dan integral ya. Jadi kita sudah paham apa itu turunan, apa itu anti turunan. Nah, nanti sehingga kita bisa eh, memahami lebih dalam terkait dengan integral ya, di pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan latihan soalnya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita foto bersama dulu ya sebagai dokumentasi. Silahkan on cam. Lalu jangan lupa dikerjakan latihan soalnya sampai jam 10.30 ya. Lalu dikumpulkan di Leeds ya. Oke, saya foto dulu ya.